Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini akan disampaikan tausiah pendek, yaitu berjudul Keistimewaan dan Keutamaan Bulan Ramadan. Apa saja keistimewaan dan eh, kemuliaan bulan Ramadan? Yang pertama adalah memperoleh gelar takwa. Saum adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Saum itu merupakan bulan pelatihan atau training, yaitu training dari sifat-sifat kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan lain-lain. Nah, training yang dilakukan oleh Allah ini yaitu untuk meningkatkan tingkat iman menjadi takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang kedua adalah bahwa Ramadan itu merupakan bulan pengampunan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara tenggang-tenggang waktu tersebut selama menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Jadi artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan selama menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini adalah gambaran dari 10 dosa besar, dari tingkat yang paling besar ke tingkat yang lebih di bawahnya. Yaitu yang pertama adalah syirik atau musyrik, kemudian yang kedua adalah meninggalkan sholat, kemudian durhaka kepada orang tua, yang keempat adalah zina, sedangkan yang kelima adalah mencuri, korupsi, merampok. Kemudian yang keenam adalah minum minuman keras. Yang ketujuh adalah putus asa dari rahmat Allah. Yang kedelapan pelit, medit, koret. Yang kesembilan memutuskan tali silaturahim. Yang kesepuluh ribah, gosip, dan lain-lain ya. Nah itu adalah di antara dosa-dosa besar. Nah, oleh karena itu kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar tadi agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadana iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan, salah satunya adalah sholat
malam atau sholat taraweh karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keistimewaan yang ketiga adalah pahala akan dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Kebaikan akan dibalas dengan 10 kali kebaikan semisal dengannya. Sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, kecuali saum. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi nilai pahala saum itu sampai tak terbatas ya kalau hadis ini menjelaskan seperti itu. Kemudian yang keempat, keistimewaan Ramadan adalah doa hamba akan dikabulkan. Sebagaimana firman Allah, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, ini maksudnya dua ya, mohon maaf. Nah, kemudian yang kelima, keistimewaannya adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Nah, jadi keistimewaan yang kelima adalah bulan turunnya pertama kali Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui para pemirsa semuanya bahwa Al-Quran itu ada 30 juz, kemudian jumlah surahnya ada 144, jumlah ayatnya ada 6.236, kemudian jumlah katanya ada 323.671, sedangkan jumlah hurufnya dalam 30 juz Al-Quran itu kira-kira ada 1.027.000 huruf. Nah, jadi kalau kita menghatamkan Al-Quran itu artinya mendapatkan kebaikan 10 kali lipat, yaitu 10 juta. Jadi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, ya berarti kebaikan yang kita dapatkan 10 juta per bulan. Nah, kalau kita 1 tahun baru khatam, ya berarti mendapatkan kebaikan 10 juta per tahun atau sekitar 800.000 per bulan. Nah, itulah Al-Quran. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran agar kita mendapatkan kebaikan sejumlah huruf yang kita baca dikalikan dengan 10 kebaikan. Kemudian keistimewaan yang keenam adalah bahwa bulan Ramadan itu turunnya malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 1, 2, dan 3. Nah, jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kalau kita hitung para pemirsa, ya, 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Ya, kalau kita usianya 60 sampai 70, ya berarti 83 itu ya lebih lama dari usia seseorang. Ya, kebaikan yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar kalau kita melakukan amal soleh. Nah, jadi manfaat dari tadarus atau tilawah Al-Quran antara lain adalah yang pertama meningkatkan memori otak para pembacanya. Karena Al-Quran satu-satunya bahasa yang ketika seseorang membaca dari kanan ke kiri itu akan mengaktifkan otak kanan kita. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesehatan sebagai asyifa, ya, Al-Quran sebagai obat. Kemudian yang ketiga mendatangkan syafaat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi akan menjadi syafaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, kesempatan di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu mendatangkan pahala yang berlimpah, ya, sebagaimana tadi telah disinggung sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, ini bagian dari eh, hadis yang panjang. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Sahih Al-Jami. Nah, jadi digambarkan di sini ketika seseorang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan kebaikan 10 kali dari jumlah huruf yang dibacanya. Kemudian Al-Quran juga menjadi salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki dari yang Allah karuniakan kepadanya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi. Nah, jadi di dalam surat Fatir ayat yang ke-29 itu menjelaskan bahwa perniagaan yang tidak merugi adalah salah satunya membaca kitab Allah. Nah, kemudian keistimewaan yang ketujuh adalah bisa masuk surga melalui pintu khusus. Jadi pintu surga bagi orang yang berpuasa itu namanya pintu royan, yaitu salah satu pintu surga yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang saum, orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang yang terakhir, maka ditutuplah pintu tersebut. Ini bagian dari hadis panjang, ya. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu yang ketujuh, sedangkan yang kedelapan bahwa puasa adalah perisai atau sebagai perisai atau pelindung, sebagaimana
Sabda Rasulullah SAW, puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, merupakan hadis sahih para pemirsa semua. Nah, sedangkan yang kesembilan bahwa pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Kemudian yang ke-10 adalah meningkatkan kesehatan. Jadi para pemirsa, saum itu akan meningkatkan kesehatan jantung, pembuluh darah, kesehatan ginjal, ya sakit mah, mencegah diabetes, meningkatkan pola pikir, meningkatkan kesehatan tubuh secara umum. Nah, ini adalah dari hasil penelitian para pakar kesehatan yang menyimpulkan bahwa saum atau berpuasa itu akan meningkatkan kesehatan kita. Demikian tausiah pendek pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.